Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel akan kembali membahas soal-soal SKTT Moderasi Beragama pelamar Kementerian Agama. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Sebagai seorang pejabat di Kementerian Agama, bagaimana sikap Anda terhadap isu kontroversial yang berkaitan dengan agama dalam kebijakan pemerintah? A. Melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama. B. Membela kelompok agama tertentu tanpa memperhatikan kebijakan pemerintah. C. Mengajak dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan isu kontroversial yang berkaitan dengan agama. D. Mengikuti kebijakan pemerintah tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah C. Yakni mengajak dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan isu kontroversial yang berkaitan dengan agama. Seorang pejabat di Kementerian Agama harus memiliki sikap inklusif dalam menyelesaikan isu kontroversial yang berkaitan dengan agama, yaitu dengan mengajak berdialog dan musyawarah sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip moderasi beragama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Dalam moderasi beragama, terdapat 3 tolak ukur. Di bawah ini, yang tidak termasuk tolak ukur moderasi beragama adalah A. Menjaga ketertiban umum meskipun dengan latar belakang yang berbeda sehingga tercipta suasana beragama yang moderat. B. Menciptakan pemahaman tentang agama dan menghargai keyakinan orang lain. C. Dengan menjunjung nilai kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi suatu persoalan. D. Kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama antar sesama manusia dengan latar belakang suku, ras, agama yang berbeda. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah B. Meningkatkan pemahaman tentang agama dan menghargai keyakinan orang lain. 3 tolak ukur moderasi beragama, yang pertama adalah nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah kesepakatan bersama. Yang ketiga adalah menjaga ketertiban umum. Sehingga, yang bukan merupakan tolak ukur moderasi beragama adalah opsi B, yakni meningkatkan pemahaman tentang agama dan menghargai keyakinan orang lain. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang pemimpin agama di sebuah desa diminta untuk memberikan ceramah agama di sebuah acara yang dihadiri oleh berbagai orang dari berbagai agama yang berbeda. Bagaimanakah seharusnya sikap yang dimiliki oleh pemimpin agama tersebut? A. Memanfaatkan acara tersebut untuk memberikan ceramah yang bermuatan politik. B. Memilih untuk tidak memberikan ceramah karena takut akan terjadi perselisihan. C. Memberikan ceramah yang menghujat agama lain agar umatnya semakin kuat dalam keyakinan. D. Memberikan ceramah yang mengandung pesan-pesan perdamaian dan toleransi. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah D, yakni memberikan ceramah yang mengandung pesan-pesan perdamaian dan toleransi. Sebagai seorang pemimpin agama, sudah seharusnya dapat menjadi taulatan dan panutan, yakni dengan memberikan ceramah yang mengandung nilai dan pesan-pesan perdamaian, toleransi, kasih sayang antar umat beragama. Hal tersebut menunjukkan sikap moderasi beragama
dan komitmen kebangsaan serta menghormati adanya perbedaan keyakinan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tindakan konkret untuk memperkuat toleransi beragama di masyarakat adalah dengan A. Menciptakan peraturan yang membatasi kebebasan beragama. B. Meningkatkan upaya untuk mengkonversi orang lain ke agama yang sama. C. Meningkatkan dialog antar umat beragama agar dapat saling memahami. D. Memisahkan diri dari interaksi dengan umat beragama lain. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C. Meningkatkan dialog antar umat beragama agar dapat saling memahami. Dialog antar umat beragama merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat rasa toleransi dan saling memahami antar umat beragama di dalam masyarakat. Lanjut ke soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan merupakan penerapan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mempraktekkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur. B. Meminimalisir terjadinya konflik antar agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. C. Sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu keagamaan agar terhindar dari konflik. D. Tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain dan tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu perselisihan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah B. Meminimalisir terjadinya konflik antar agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Pilihan jawaban B ini bukan merupakan contoh penerapan moderasi beragama, namun lebih ke arah tujuan moderasi beragama, yaitu meminimalisir terjadinya konflik antar agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Lanjut ke soal nomor 6. Sebagai calon ASN di Kementerian Agama, bagaimanakah sikap Anda terhadap upaya penguatan moderasi beragama dalam masyarakat? A. Mengabaikan upaya tersebut karena dianggap tidak penting. B. Meminta bantuan kepada pihak eksternal untuk melaksanakan upaya penguatan moderasi beragama. C. Terlibat aktif dalam kegiatan memperkuat moderasi beragama dalam masyarakat. D. Melakukan upaya individual tanpa melibatkan pihak lain. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah C. Terlibat aktif dalam kegiatan memperkuat moderasi beragama dalam masyarakat. Calon ASN Kementerian Agama harus terlibat secara aktif dalam kegiatan memperkuat moderasi beragama sebagai bagian dari tugas dan komitmen dalam membangun masyarakat yang toleran dan saling menghormati antar umat beragama. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di sebuah desa terjadi konflik agama. Seorang ASN Kementerian Agama diberi tugas untuk memediasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Tindakan yang seharusnya dilakukan ASN tersebut adalah A. Memilih untuk tidak terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut. B. Mengusir umat beragama yang menyebabkan konflik. C. Memihak satu agama untuk mengakhiri konflik dengan cepat. D. Melibatkan semua pihak yang terlibat konflik untuk mencari solusi bersama. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah D. Melibatkan semua pihak yang terlibat konflik untuk mencari solusi bersama. Untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian, penting untuk melibatkan semua pihak untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang menjadi penyebab konflik. Dengan begitu, semua pihak dapat memberikan pandangan
agar tercipta solusi sebagai jalan tengah dari konflik tersebut. Lanjut ke soal nomor 8. Sebagai calon ASN Kementerian Agama, bagaimanakah pandangan Anda terhadap paham radikalisme dan ekstremisme agama dalam masyarakat? A. Menganggap paham radikalisme dan ekstremisme agama sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan beragama. B. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap paham radikalisme dan ekstremisme agama. C. Mengabaikan permasalahan tersebut dan fokus pada tugas utama di Kementerian Agama. D. Membiarkan paham tersebut berkembang tanpa adanya campur tangan dari institusi. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah B. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap paham radikalisme dan ekstremisme agama. Sebagai calon ASN di Kementerian Agama, sangat penting untuk dapat melihat paham radikalisme dan ekstremisme agama sebagai sebuah ancaman serius yang perlu dicegah dan ditanggulangi dengan aksi nyata dalam upaya mempertahankan moderasi beragama yang ada di dalam masyarakat. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang ASN di Kementerian Agama didesak oleh pihak eksternal untuk memihak pada salah satu agama dalam kepentingan politik tertentu. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh ASN tersebut adalah A. Memihak pada agama yang dipilih oleh mayoritas penduduk sekitar. B. Setuju dengan tuntutan pihak eksternal tersebut karena urusan politik. C. Menolak tekanan dan bersikap netral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. D. Meninggalkan pekerjaan ASN dan bergabung dalam kelompok agama tersebut. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah C, yakni menolak tekanan dan bersikap netral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Sebagai seorang ASN, memiliki sikap integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas sangatlah penting, sehingga menolak tekanan dan bersikap netral merupakan tindakan yang paling tepat dan sesuai dengan kode etik ASN. Sekian soal-soal dan pembahasan yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan semoga Anda lulus dalam SKTT Moderasi Beragama dan berhasil menjadi ASN di Kementerian Agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.